Kita perlu tantangan yang lebih begitu. Ketika kita ingin berlari, tantangannya tentu tidak, oh misalnya kalau kita sudah biasa lari 5 kilo, tantangannya harus 10 kilo kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana, jumpa lagi dengan podcast Sang Pelayan, tayang di channel YouTube Ombudsman Sumatera Barat. Hari ini ada tamu istimewa, telah hadir bersama kita, Wali Kota Padang Panjang, Pak Fadli Amran. terima kasih. Dan Pak Wali adalah tamu kita yang ke-11, betul Pak? Yang ke-11, Sebetulnya, Pak. Yang duduk di kursi panas ini. Oh, panas ya ini? Akhirnya panas begitu ya. Untuk kita tanya-tanyain atau diskusi tentang seputar peningkatan kualitas layanan publik yang dipimpin atau yang dibina oleh Pak Wali Kota di Kota Padang Panjang. Dan ada yang spesial sebetulnya karena hari ini Pak Wali menerima penghargaan, tidak hanya menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Hijau gitu ya, tapi juga bertengger begitu, bertengger di klasmen nomor 2 Alhamdulillah Sumatera Barat gitu ya, setelah Kota Payakumbuh, dan data nasional itu yang ke-15 Pak. Ke-15 nasional. 15 nasional begitu ya. Kita tepuk tangan sekali lagi boleh. Dan tentu Dunsana sudah kenal betul dengan Pak Wali ini. Beliau sebelumnya adalah aktivis pemuda gitu ya, ketua KNPI, menjadi ketua HIPMI juga. Saya yakin di belakang layar yang tidak bisa kita sebut hari ini, kesibukan beliau sangat banyak. Sebagai ketua Gebu Minang juga. Minang juga. Pak Wali, kita langsung saja. Tadi Pak Wali bilang 2001 itu agak terkejut. Iya. Karena rapornya kuning. Betul. Terus kemudian hari ini meloncat begitu ya, dari peringkat ke-11 ke peringkat 2. Kita ingin dapat cerita sedikit. Kan kalau rapor kuning, kalau kita terima rapor dulu, kalau merah itu gimana, kalau kuning, kalau hijau ternyata membaik gitu. Bagaimana Pak pengalamannya? Iya, kalau secara dapat pribadi, kuning kemudian dapat hijau. secara pribadi ya pasti ada kekecewaan ya. Karena saya masih ingat sekali ketika saya pertama di office di kantor, memang sangat memperhatikan ke hal-hal kecil malah. Mungkin kalau bapak-bapak tanya kepada kepala dinas kita, itu sampai-sampai kabel-kabel di kantor, dokumen-dokumen itu saya preteli satu-satu gitu. Dalam artian saya melihat ke hal-hal detail seperti itu. Nah, sehingga mungkin karena ya kelengahan saya pribadi juga selaku wali kota, mungkin karena beberapa tahun terakhir COVID, kita fokus dalam penanganan COVID, yang mana kita alhamdulillah sangat bekerja dengan baik, dianugerahi juga dengan dana insentif daerah karena penanganan COVID kita. Nah, akhirnya itu terjadi dan saya berterima kasih Ombudsman sudah mengingatkan begitu ya, karena bagaimanapun kita harus tetap dievaluasi dan tentu harus tetap mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang saya berterima kasih juga kepada seluruh pihak ya, tentu kepada Bapak Ibu yang sudah meningkatkan kinerja pelayanannya ya. Kalau terakhir dari survei dari Universitas Andalas kita juga sangat baik dan alhamdulillah per hari ini juga terjawab. Tetapi ini tentu tidak memuaskan kita. Saya percaya bahwa pelayanan ini akan mempunyai output atau implikasi kepada seluruh lini dari pemerintahan. Dan tantangannya juga berubah ya. Pastinya. Setiap tahun masyarakat juga pengen lebih, ya. Wajar karena dia sudah bisa melihat di sosial medianya. Kota ini seperti ini, kota kita belum. Kota ini seperti ini, kota kita belum. Nah, sehingga kita harus selalu mengadjust. Jadi sebenarnya juga simetris dengan capaian-capaian yang lain ya. Misalnya Pak Wali juga terima penghargaan IGA Award. IGA Award 2 tahun berturut-turut. 10 besar juga begitu ya. Kemudian juga PPD tiap tahun tapi belum nomor 1 juga masuk gitu ya. Ya, jadi untuk layanan publik ini Pak, Kota Padang Panjang ini kalau saya istilahkan Pak Wali ini termasuk kepala daerah centang biru. Kalau nggak percaya cek aja apanya. IG-nya gitu ya. IG-nya gitu ya. Dan kemampuan untuk bertransformasi, digitalisasi layanan gitu ya. Nah, kita juga ingin dapat ini pengalaman dari Bapak begitu ya, bagaimana mentransformasi perilaku layanan, budaya layanan sehingga berpindah ke digital begitu, dan kemudian juga melahirkan beberapa inovasi layanan di Kota Padang Panjang. Ya, kalau saya rasa itu sudah kebutuhan ya. Jadi digitalisasi itu bukan sesuatu hal yang baru. Jadi kalau kita tidak mengimplementasikan itu bukan inovasi lagi, itu tidak patuh. Kenapa? Karena banyak sekali manfaatnya kan begitu. Alhamdulillah untuk
percepatan digitalisasi keuangan kita juga alhamdulillah terbaik, smart city kita juga terbaik ya. Kenapa? Sekarang juga kita sudah mengimplementasikan tanda tangan digital. Ya bayangin saja kalau misalnya mesti nunggu Pak Wali Kotanya tanda tangan ya kadang-kadang ada acara, kepala dinasnya kadang-kadang ada acara. Tapi kalau sudah digital kan mau dimanapun kita berada, masyarakat nggak usah nunggu lagi. Belum lagi cashless payment. Ini juga menjaga transparansi, akuntabilitas pemerintahan. Saya rasa digitalisasi sesuatu hal yang harus. Nah makanya saya sampaikan, saya paling senang kepada bapak dan ibu yang selalu tag Instagram saya gitu ya. Karena apa? Makanya IG-nya followernya banyak. Alhamdulillah. Tapi saya paling senang itu sebenarnya dinas yang mau lurah, mau camat yang saya sampaikan. Punya IG juga ya? Anggaplah kalau Pak Lurahnya menyampaikan Kominfo, Pak, di Padang Panjang itu saya lihat. Oh iya, sangat baik. Ya, sangat baik karena untuk anugerahkan Smart City kita itu tiap tahunnya dapat. Ya, kita terbaik secara nasional untuk kota kecil di tahun 2019, 2018 juga ada anugerahan lain. Cuma intinya adalah ini masalah kepatuhan ke hal kecil gitu. Ya, makanya saya selalu kalau di Padang Panjang Pak, sampai ke arsip saya berikan penghargaan. Malahan arsip yang paling banyak dapat duit ya kalau nggak salah kepala dinas ya kan, arsip. Kenapa? Dapat duit maksudnya? Saya kasih rewardnya penambahan anggaran. Saya beli anggaran, saya kasih hadiah gitu. Iya. Kenapa arsip? Karena itu hal-hal yang biasanya kita lupa gitu. Ya kan hal-hal yang pemerintahan atau birokrasi seharusnya menjadi sangat penting, tapi terlupakan. Nah, contoh seperti yang saya bilang tadi, pelayanan, bagaimana kita menerima tamu, SOP-nya ada nggak? Nah, hal-hal kecil itu kadang-kadang yang kadang terlupakan ya. Jadi saya melihat ini sangat penting. Kalau berbicara tentang sosial media tadi, ya misalnya anak buahnya saja tidak bisa disuruh untuk memposting. Bayangin aja, bagaimana tuh manajemen kantornya Pak? Pak Wali, kami bukan orang sosial media, kami lah namanya kok kami sudah kolonial lah kita yang gitu kan. Bukan milenial, tapi kolonial gitu ya. Pak, ini bukan masalah bapaknya. Berarti apa? Anggota bapak nggak mau dengerin bapak. Bagaimana mau melayani? Tapi kan begini Pak, ketika masyarakat atau kita sudah terbuka transformasi begitu ya, di IG bapak itu kan juga ada sejenis keluhan gitu ya. Oh iya. Dan kadang-kadang ekspektasi masyarakat lebih tinggi daripada kebutuhannya. Itu bagaimana cara mengelolanya Pak? Iya, kita memahami. Tambah lagi ada lapor wali kan? Ada lapor wali, ada 112, ada rumah aspirasi yang walaupun gitu. Sampai hari ini. Berarti kan kita mengundang keluhan atau aspirasi masyarakat. Kalau saya pun juga belum puas Pak, karena rumah aspirasi ini hanya dikunjungi 2-3 orang per bulan. Kalau saya sampaikan ini gagal berarti. Kalau kita berbicara informasi ini diantarkan ya udah sampai pintu rumahnya, sampai masyarakat betul-betul memahami keberadaan dan juga memanfaatkan atau itu. Dia mendapatkan solusi. Nah, apakah kenyinyiran dari masyarakat atau netizen ini tidak baik? Kalau menurut saya secara demokrasi kita terbuka seperti ini seharusnya baik. Kenapa? Karena kita perlu tantangan yang lebih begitu. Ketika kita ingin berlari, tantangannya tentu tidak. Misalnya kalau kita sudah biasa lari 5 kilo, tantangannya harus 10 kilo kan. Jadi kalau kita sudah berbuat seperti ini, masyarakat harus lebih tinggi lagi permintaan supaya kita berlari. Jadi sah-sah saja saya rasa. Jadi namun tentu perlu masyarakat justru ekspektasi ini menantang kita ya. Bagus. Kalau saya lihat bagaimana DPRD mengevaluasi, bagaimana masyarakat juga turut hadir. Nah, tentu ini perlu diiringi dengan sosialisasi dan edukasi. Kalau memang ekspektasi masyarakat ini tidak akan mungkin bisa kita laksanakan, tentu kita sampaikan. Atau mungkin ada statement-statement yang saya rasa tidak benar atau hoax atau fitnah, ini pun juga harus diluruskan. Tetapi ketika itu memacu kita, ketika itu harapan yang mungkin kita rasakan memang penting dan bisa kita lakukan, kenapa tidak itu menjadi sebuah acuan baru bagi kita cara bekerja. Kemudian jadi acuan ya. Istilahnya pengaduan atau aspirasi masyarakat itu menjadi basis untuk kita membuat kebijakan kaitannya dengan layanan publik. Nah, Pak Wali, hari ini kan bertenggernya di 15 nasional gitu ya. Kemudian sesumbernya itu dua peringkat kedua gitu ya. Pak Wali ini kan sampai Oktober ya. Betul Pak. Sampai Oktober, sampai Oktober begitu ya. Dan kita bercita-cita di Sumatera di kami ini di Ombudsman ini kan sebagai pengawas gitu, ketika kita berhasil taruhlah mempengaruhi, memberikan pengaruh baik, kemudian layanan publiknya berjalan dengan baik, kita sebagai pengawas juga senang Pak gitu ya. Padahal yang melaksanakan itu Pak Wali dan kawan-kawan di OPD. Nah tadi kan kita mau loncat lagi nih Pak ke tadi saya bilang tanda tangan fakta integritas masuk ke 10 nasional atau 5 nasional. Kira-kira apa ini Pak yang akan kita lakukan untuk berlari lagi sehingga kita udah masuk ke
Walaupun di IGA Award Denali sudah masuk juga nasional ya. Oh, mungkin sedikit sebelum saya jawab ya. Gagallah saya kalau misalnya penilaian ini turun gara-gara saya tidak ada. Iya, betul. Gara-gara wali kotanya nggak ada. Karena apa? Yang kita terapkan itu kan sistem, bekerja secara sistematis. Tapi saya yakin Pak, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di sini, insya Allah besok nomor satu sendiri dengan ada atau tidak adanya wali kotanya. Sekarang perubahan budaya berarti udah terjadi ya? Sudah terjadi. Saya sudah melihat itu dan saya apresiasi. Namun memang mungkin tahun 2021 memang ada kekurangan kita, mungkin agak miss atau terlupa atau bagaimana. Mungkin ada 1-2 dinas yang tidak mengikuti sama sekali. Itu pun 2020 kita nggak lakukan gitu ya, karena masih transisi COVID begitu ya, sehingga memang banyak yang kuning waktu itu. Jadi maksud saya adalah saya libur 1 tahun ya di 2024, tetapi saya meyakini apa yang sudah kita tanam selama ini insya Allah bisa mengantarkan kita ke mimpi yang lebih besar ke depannya, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kan, 5 besar nasional, amin ya. Jadi di sana perubahan budayanya sudah dibuat ya. Jadi ini tidak boleh sebetulnya institusi penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung dengan pembinanya ya. Satu atau dua sosok. Ketika sistem dan budayanya sudah dibentuk begitu ya. Kendati istirahat atau apalah istilahnya nanti gitu. Karena polarisasinya habis dan budayanya tetap berjalan. Dunsana, kita memang tidak punya banyak waktu ya untuk berdiskusi dengan pemimpin milenials kita pada hari ini begitu ya. Dan karena saya yakin sibuk, tadi saya diberitahu malah hari ini mau kemana Pak? Ada pertemuan satu lagi. Ada pertemuan satu lagi begitu habis ya. Itu langsung ke Medan. Tapi kami terima kasih ke Medan, kami terima kasih sudah diupayakan untuk hadir ke sini dan hadir di podcast Sang Pelayan ini. Terakhir, boleh Pak disampaikan harapan atau sarannya untuk masyarakat Padang Panjang khususnya? Iya, tentu kepada masyarakat Padang Panjang khususnya yang menonton, datanglah ke dinas-dinas kalau memang ada keperluan dan tentunya kami berharap Bapak dan Ibu puas dengan layanan-layanan kami. Namun kalaupun tidak, jangan segan-segan untuk menyampaikan karena input dari Bapak dan Ibu sangatlah penting untuk kemajuan pelayanan di Kota Padang Panjang ini. Jadi melapor itu baik Pak ya? Baik untuk jangan takut. Di sana itu pertemuan kita dengan Pak Fadli Amran, Wali Kota Padang Panjang. Sampai jumpa di podcast Sang Pelayan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.